Pesugihan penjual pakaian di Pasar Tanah Abang Jakarta, tumbal Biro diajari pemilik toko sebelah. Di tengah keramaian Pasar Tanah Abang, Biro, seorang pemuda berusia 24 tahun, menghadapi hari-harinya dengan semangat yang semakin memudar. Kios kecilnya, yang dipenuhi dengan pakaian beraneka warna, tidak pernah sepi pengunjung. Namun, hari demi hari, ia menyaksikan penjualan yang kian menurun. Sementara itu, kios milik Joko, pedagang tetangganya, selalu ramai dan dipenuhi pembeli. Joko, yang lebih tua dan lebih berpengalaman, seolah memiliki magnet yang menarik perhatian orang-orang. Biro adalah sosok yang sederhana. Ia lahir dan besar di Jakarta, dalam lingkungan yang keras. Keluarganya tidak kaya, dan sejak kecil, ia belajar untuk berjuang demi mencapai cita-citanya. Namun, semakin ia berusaha, semakin terasa beban hidupnya. Kegagalan demi kegagalan membuatnya merasa terperangkap dalam siklus kemiskinan yang tampaknya tak ada habisnya. Setiap pagi, Biro bangun dengan harapan baru. Ia berusaha mengatur dagangannya dengan rapi, mempercantik tampilannya agar menarik minat pembeli. Namun, seringkali ia harus menghadapi kenyataan pahit, pakaian-pakaian yang ia jual tidak laku. Dalam benaknya, ada keraguan yang terus-menerus berputar. Mengapa aku tidak bisa seperti Joko? Pikirnya, apa yang kurang dari diriku? Ketika siang menjelang, Biro melihat Joko yang tampak ceria, melayani pembeli dengan senyuman lebar. Rasa cemburu dan putus asa bercampur aduk dalam hati Biro. Ia bertanya-tanya, apakah ada cara untuk keluar dari kemiskinan ini? Ia sering mendengar bisikan tentang cara cepat mendapatkan kekayaan, tetapi selalu mengabaikannya. Namun, ketika melihat kesuksesan Joko, semua bisikan itu mulai menggoda pikirannya. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Joko mendekati Biro. "Hei, Biro, kau tahu tidak? Ada cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Banyak yang sudah mencoba, dan mereka berhasil," ujarnya sambil tersenyum misterius. Biro merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Joko mulai menjelaskan tentang pesugihan, sebuah praktik gaib yang konon dapat memberikan kekayaan dengan mengorbankan sesuatu yang berharga. "Kau hanya perlu mengikuti ritual tertentu, dan semuanya akan berubah. Hidupmu akan lebih baik," kata Joko, meyakinkan Biro. Awalnya, Biro merasa ragu. Ia tahu bahwa ada risiko besar dalam melakukan pesugihan. Namun, saat melihat betapa mudahnya Joko mendapatkan uang, ia mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. "Apakah aku sudah tidak punya pilihan lain?" pikirnya. Dalam pikirannya, terbersit harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, pesugihan bisa menjadi jalan keluarnya. Malam itu, Biro terjaga memikirkan tawaran Joko. Dalam kegelapan, ia merasa bingung dan tertekan. "Jika ini cara untuk mengubah hidupku, apakah aku berani mengambil risiko?" Pertanyaan itu menghantuinya, dan rasa takutnya mulai bercampur dengan keputusasaan. Keesokan harinya, Biro memutuskan untuk menemui Joko dan mendengarkan lebih lanjut tentang pesugihan. Ia merasa seolah berada di ujung jurang, antara harapan dan ketakutan. Dalam perjalanan menuju kios Joko, ia merasakan detakan jantung yang semakin kencang. "Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah ke dunia yang tidak aku kenal?" tanyanya pada diri sendiri. Ketika ia tiba di kios Joko, rasa cemas dan bersemangat bercampur aduk dalam dirinya. Joko menyambutnya dengan senyuman. "Kau siap untuk mengubah hidupmu, Biro?" tanyanya dengan nada menggoda. Biro mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa merubah segalanya, entah menjadi keberuntungan atau bencana. Dan disinilah, petualangan menuju kegelapan dan penyesalan dimulai. Setelah pertemuannya dengan Joko, Biro merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Rasa ingin tahunya semakin menguat, dan ia tak sabar untuk mengetahui lebih banyak tentang pesugihan. Dalam benaknya, gambaran kekayaan yang melimpah dan kehidupan yang lebih baik mulai mengisi ruang kosong yang selama ini menghantuinya. Namun, ia juga merasakan beban moral yang berat,
apakah ia benar-benar siap untuk menempuh jalan ini. Keesokan harinya, Biro berjanji untuk menemui Joko di tempat yang telah mereka sepakati, sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota. Saat ia berjalan menuju lokasi tersebut, perasaan cemas menyergap. Bayangan tentang ritual dan makhluk gaib yang mungkin ada di dalam pikiran Biro membuat kakinya terasa berat. Jika ini semua benar, apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya pada diri sendiri. Saat tiba di gudang tua, suasana di sekelilingnya terasa mencekam. Bangunan itu tampak sepi, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu kayu yang berderik saat dibuka. Di dalam, kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lilin yang menyala. Biro merasakan bulu kuduknya merinding, ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Joko sudah menunggu di dalam, berdiri di samping seorang pria tua yang mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya keriput dan matanya tampak tajam, seolah bisa menembus jiwa Biro. "Ini dukun yang kudengar banyak orang bicarakan," kata Joko, mengenalkan Biro kepada pria itu. "Dia bisa membantumu mendapatkan kekayaan yang kau inginkan." Dukun tua itu menatap Biro dengan tajam. "Kau datang untuk mencari kekayaan, nak?" tanyanya dengan suara serak. Biro mengangguk, meskipun jantungnya berdebar kencang. Dukun itu mulai menjelaskan proses pesugihan yang harus dilalui Biro, dan bagaimana ritual ini akan berlangsung. "Setiap pesugihan memerlukan tumbal, sesuatu yang berharga untuk dipersembahkan," kata dukun, menekankan pentingnya pengorbanan. Biro merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa yang harus aku korbankan?" tanyanya, suara hampir bergetar. Dukun itu tersenyum sinis, seolah tahu betapa berat keputusan yang harus diambil Biro. Kata-kata dukun terus bergema di dalam kepala Biro. Ia mulai membayangkan semua yang ia miliki, keluarganya, barang-barang berharga, dan kenangan-kenangan indah. Apa yang bisa ia korbankan demi kekayaan? Dalam pikirannya, ia tahu bahwa tumbal yang dipilih harus benar-benar berharga agar ritual ini berhasil. "Setelah kau menyiapkan tumbal, kau akan mendapatkan bibit uang," lanjut dukun. "Tanam di tempat yang aman, dan kekayaan akan mengikutimu. Tapi ingat, semua ini ada risikonya. Jika kau tidak memenuhi syarat, konsekuensinya bisa sangat mengerikan." Biro merasakan ketegangan menyelimuti ruang itu. Setelah mendengarkan semua penjelasan, Biro merasa bingung. Di satu sisi, ia merasakan daya tarik kekayaan yang ditawarkan, tetapi di sisi lain, rasa takut mulai menghantuinya. "Apakah aku benar-benar siap untuk mengambil risiko ini?" tanyanya pada diri sendiri. Namun, keputusasaannya untuk keluar dari kemiskinan mengalahkan semua keraguannya. Dukun itu menatap Biro, seolah bisa membaca pikirannya. "Kau harus membuat pilihan, nak. Keberanianmu akan menentukan nasibmu." Biro menelan ludah, merasakan beban keputusan yang ada di pundaknya. Ia harus memikirkan dengan matang apa yang akan ia korbankan. Setelah pertemuan itu, Biro pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia merasa terjebak dalam labirin antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ia ingin mengejar impian dan meraih kekayaan, tetapi di sisi lain, ada suara kecil di dalam hatinya yang memperingatkan tentang bahaya yang mengintai. Di rumah, Biro merenungkan pilihan yang harus diambil. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah ia memutuskan untuk melangkah ke dunia pesugihan. Dalam kegelapan malam, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Apa yang harus aku korbankan?" pikirnya sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa terombang-ambing, tidak tahu arah mana yang harus diambil. Disinilah, konflik batin Biro semakin tajam. Ia ingin keluar dari kemiskinan, tetapi ia juga merasa terjebak antara moral dan ambisi. Kebingungan itu menjadi latar belakang yang membentuk keputusan selanjutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan konsekuensi dari setiap langkahnya akan menghantuinya selamanya. Setelah pertemuan dengan dukun, Biro kembali merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan ritual pesugihan yang telah dijelaskan. Hari-hari berlalu, dan di dalam pikirannya, semakin jelas bahwa ia tidak bisa mundur.
Keputusannya untuk mengejar kekayaan telah membawanya ke ambang jurang yang dalam. Satu malam, setelah berhari-hari mempersiapkan diri, Biro memutuskan untuk melaksanakan ritual tersebut. Ia mengumpulkan semua yang diperlukan, sesaji seperti nasi, buah-buahan, dan minuman yang dianggap sakral, serta benda-benda yang mungkin bisa menjadi tumbal. Dalam pikirannya, tumbal ini harus benar-benar berharga, dan ia tahu bahwa ia harus memilih dengan bijak. Biro memutuskan untuk mengorbankan kenangan terindahnya, sebuah kalung peninggalan dari ibunya, yang selalu dikenakannya semasa kecil. Kalung itu bukan hanya barang berharga, tetapi juga simbol kasih sayang dan harapan. Ia merasa sedih, tetapi di saat yang sama, keinginannya untuk keluar dari kemiskinan mengalahkan rasa kehilangan tersebut. Ini semua demi masa depan, pikirnya. Malam ritual tiba, Biro mengikuti semua instruksi yang diberikan dukun. Ia pergi ke gudang tua tempat pertemuan sebelumnya, membawa seluruh sesaji dan kalung yang telah ia pilih sebagai tumbal. Suasana di sekitar gudang terasa mencekam, dan bayangan pepohonan di sekelilingnya tampak semakin menakutkan. Namun, Biro berusaha menenangkan dirinya. Ini adalah langkah yang harus diambil, ujarnya dalam hati. Saat memasuki gudang, ia mendapati Joko sudah menunggu di dalam. Wajah Joko tampak serius, dan ia memberi Biro semangat. Ingat, Biro, kau harus percaya pada proses ini. Semua akan berjalan lancar jika kau melakukannya dengan tulus, katanya. Dukun tua muncul dari bayang-bayang, mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya. Ia memeriksa semua persiapan dan memberi Biro instruksi dengan tegas. Kau harus memanggil makhluk gaib yang akan mendengarkan permohonanmu. Ingat, kesungguhanmu akan ditentukan oleh seberapa tulus hatimu dalam melakukannya. Biro merasakan ketegangan menyelimuti ruangan. Ia meletakkan sesaji di atas altar yang dibuat dari batu bata tua, mengatur semuanya dengan rapi. Dukun itu mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Biro, suaranya menggema di dalam gudang. Seiring dengan itu, Biro menutup mata, berusaha berkonsentrasi, dan memanggil makhluk gaib untuk membantunya dalam pencarian kekayaan. Ritual dimulai. Biro merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengelilinginya. Ia merasa kedinginan, dan bulu kuduknya berdiri. Dalam kegelapan malam, bayangan-bayangan tampak menari di sekelilingnya. Semakin lama dukun itu melafalkan mantranya, semakin kuat perasaan aneh yang menguasai Biro. Ketika dukun selesai, ia meminta Biro untuk mengorbankan kalung tersebut. Dengan hati yang berat, Biro melepaskan kalung dari lehernya dan meletakkannya di atas altar. Semoga ini membawa berkah, ujarnya pelan, merasa seolah-olah ia melepaskan bagian dari jiwanya. Suasana menjadi semakin tegang, dan Biro merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menghampirinya. Dukun itu kemudian mengambil bibit uang, dan memberikannya kepada Biro. Tanam ini di tempat yang aman. Ingat, setelah ini, hidupmu tidak akan sama lagi, katanya. Biro menatap benda kecil itu, tampak tak berarti namun menyimpan sejuta harapan. Ia mengangguk, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini akan berhasil. Setelah ritual selesai, Biro pulang sambil membawa bibit uang di dalam saku. Ia merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Dalam perjalanan pulang, ia mulai membayangkan hidupnya yang baru, penuh dengan kekayaan dan keberuntungan. Namun, di sudut hatinya, ada rasa cemas yang terus menggelayut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikirnya. Sesampainya di rumah, Biro langsung menanam bibit uang di halaman belakang, di tempat yang sepi dan terlindung. Ia merawatnya dengan penuh perhatian, berharap untuk segera melihat hasil dari pengorbanannya. Setiap hari, ia memandangi tanah di mana ia menanam bibit tersebut, merasakan harapan yang tumbuh bersamanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Biro mulai merasakan dampak dari ritual tersebut. Semakin banyak uang yang ia peroleh dari dagangannya, semakin sering ia terbangun di tengah malam, terjebak dalam mimpi buruk yang penuh dengan bayangan kelam. Suara-suara aneh sering kali mengganggu tidurnya,
seolah makhluk gaib yang ia panggil selama ritual tidak pernah benar-benar pergi. Kebahagiaan yang ia rasakan dari kekayaan yang datang dengan cepat mulai memudar. Ia merasa terasing dari orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Dalam pencarian kekayaan, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal berharga dalam hidupnya, hubungannya dengan orang-orang yang dicintainya. Rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya, tetapi ia terus berusaha untuk menutupi perasaan itu dengan kesuksesan yang ia raih. Disinilah konflik batin Biro semakin tajam. Ia berada di tengah jalan antara kebahagiaan yang ia impikan dan kegelapan yang kini mengintainya. Dalam pencarian kekayaan, ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini, dan setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Dengan perasaan campur aduk, Biro melanjutkan hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan yang lebih besar masih menantinya di depan. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah semua ini layak? Apakah kebahagiaan sejati bisa dibeli dengan harga yang begitu mahal? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya, sementara bayangan masa lalu dan masa depan terus membayangi langkahnya. Setelah ritual yang mengubah hidupnya, Biro merasakan pergeseran besar dalam kehidupannya. Dalam hitungan minggu, dagangannya mulai laku keras. Pembeli berdatangan dari berbagai arah, dan semua orang tampak tertarik dengan pakaian yang ia jual. Tanpa disangka, ia menjadi salah satu pedagang terlaris di pasar Tanah Abang. Keberhasilannya memberi Biro perasaan euforia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang gelap mulai mengintai. Dengan semakin banyaknya pelanggan, Biro mulai mengabaikan rutinitasnya sehari-hari. Ia tidak lagi menghabiskan waktu bersama keluarganya atau teman-temannya. Fokusnya hanya tertuju pada kios, dan ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya tak lebih dari latar belakang yang tidak penting. Rasa percaya diri yang ia raih membuatnya merasa superior, seolah-olah ia telah mengalahkan takdir yang selama ini menjeratnya. Namun, semakin banyak uang yang ia peroleh, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Malam-malam Biro dipenuhi dengan mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan napas yang terengah-engah, dikejar oleh bayangan-bayangan yang tampak familiar namun tidak bisa dikenali. Suara-suara aneh sering kali mengganggu tidurnya, memanggil namanya dalam bisikan yang menyeramkan. Biro, Biro, suara itu menggema dalam kegelapan, membuatnya merasa terasing dan ketakutan. Ketika ia mencoba untuk kembali tidur, selalu ada rasa gelisah yang tidak bisa ia hilangkan. Di siang hari, meskipun ia tersenyum di depan pelanggan, di dalam hatinya, ia merasakan ketidaknyamanan yang terus berlanjut. Ia mulai mempertanyakan harga yang harus dibayarnya untuk kekayaan ini. Apakah semua ini layak? Tanyanya pada diri sendiri ketika merenung di sudut kiosnya. Di tengah keberhasilannya, Biro mulai menjauh dari keluarganya. Ia tidak lagi mengunjungi orang tuanya, dan ketika mereka mencoba menghubunginya, ia selalu memiliki alasan untuk tidak menjawab. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, tetapi ambisi untuk mengumpulkan lebih banyak uang mengalahkan semua perasaan itu. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri, dan ironisnya, kekayaan yang ia impikan justru membuatnya merasa sepi. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Biro pulang ke rumah dan menemukan sebuah surat dari ibunya. Dalam surat itu, ibunya mengungkapkan kerinduan dan kekhawatiran tentang hidupnya. Kami tidak melihatmu lagi, Biro. Kami merindukanmu. Cobalah untuk kembali, kami ingin melihatmu, tulis ibunya. Biro merasakan air mata menggenang di matanya. Ia ingin menjawab surat itu, tetapi rasa malu dan ketakutan akan penilaian keluarganya menghentikannya. Ia takut mereka akan melihatnya sebagai orang yang telah berubah, seseorang yang terjebak dalam kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Biro semakin terjebak dalam rutinitasnya yang baru. Ia mulai mengabaikan teman-teman lamanya, yang dulu selalu bersamanya. Mereka mengkhawatirkannya, tetapi Biro berpura-pura baik-baik saja. Ia merasa bahwa semua orang hanya ingin menjatuhkannya, dan satu-satunya hal yang bisa ia percayai adalah kekayaannya. Suatu sore, saat Biro menghitung uang hasil penjualannya,
ia menerima telepon dari Joko. "Biro, ada yang ingin aku bicarakan," kata Joko dengan nada serius. Biro merasa cemas, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. "Apa itu?" tanyanya. "Aku dengar ada yang tidak beres dengan ritualmu. Beberapa orang yang melakukan pesugihan dengan dukun yang sama mulai merasakan dampak negatif. Mereka mengaku melihat bayangan dan mendengar suara-suara aneh," kata Joko. Biro tertegun. Ia tidak ingin percaya, tetapi hatinya mulai bergetar. "Apa yang kau maksud?" tanyanya, berusaha untuk terdengar tenang. "Berhati-hatilah, Biro. Apa yang kita cari bisa menghancurkan kita jika kita tidak hati-hati," Joko memperingatkan. Biro menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia ingin mengabaikan peringatan itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh mungkin tidak seberharga yang ia bayangkan. Keesokan harinya, saat membuka kios, Biro merasa ada yang berbeda. Suasana di pasar terasa lebih tegang, dan orang-orang tampak tidak nyaman. Ia merasakan tatapan aneh dari beberapa pelanggan, seolah mereka bisa melihat ke dalam jiwanya. Dalam keraguan, Biro mencoba untuk tetap fokus pada dagangannya, tetapi bayangan-bayangan dari malam-malam yang kelam terus menghantuinya. Ketika malam tiba, Biro kembali terbangun dari mimpi buruk. Kali ini, ia melihat wajah ibunya, penuh dengan kesedihan. "Kembalilah, Biro, kami merindukanmu," katanya dalam suara yang penuh harap. Biro terbangun dengan keringat dingin dan hati yang bergetar. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Di tengah kesuksesannya, Biro mulai merasakan dampak dari pesugihan yang ia jalani. Sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya, apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus aku bayar? Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan diri dan orang-orang terkasih. Keberhasilan yang ia raih tidak lagi memberikan kebahagiaan, tetapi malah membawa beban yang semakin berat. Dengan perasaan terombang-ambing, Biro berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir dan tantangan yang lebih besar masih menantinya di depan. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini tidak berujung pada kehancuran yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan meskipun Biro terus meraih kesuksesan dalam bisnisnya, perasaan tidak nyaman semakin menumpuk di dalam dirinya. Kegembiraan yang pernah menyertainya saat melihat uang mengalir deras kini telah berganti dengan kesedihan dan penyesalan. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan banyak hal yang lebih berharga, hubungan dengan keluarganya, teman-teman, dan bahkan dirinya sendiri. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Biro duduk sendirian di kiosnya, dikelilingi oleh tumpukan uang dan barang dagangan. Namun, suasana di dalam dirinya sangat sepi. Ia merindukan suara tawa ibunya, pelukan hangat dari keluarganya, dan ceria teman-teman yang dulunya selalu bersamanya. Dalam keheningan itu, ia merasakan kesepian yang mendalam, meskipun dikelilingi harta, hatinya terasa kosong. Kembali ke rumah, Biro menemukan surat dari ibunya yang lain. Kali ini, surat itu penuh dengan kerinduan dan harapan, tetapi juga mengandung rasa putus asa. "Kami semakin khawatir, Biro. Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu. Bukan hanya uang yang kami inginkan, tapi kami ingin melihatmu kembali." Surat itu membuat air mata Biro mengalir. Ia ingin membalasnya, tetapi rasa malu dan ketakutan menghalanginya. Ketika malam tiba, mimpi buruk kembali menghantuinya. Biro melihat bayangan ibunya, kali ini lebih jelas dan lebih menyedihkan. "Aku tidak bisa melihatmu seperti ini, Biro. Kembalilah sebelum semuanya terlambat," kata ibunya dengan suara penuh harap. Saat terbangun, Biro merasakan tekanan di dadanya. Ia tahu, semakin ia mengabaikan panggilan dari keluarganya, semakin dalam ia terjerat dalam kegelapan. Suatu malam, saat Biro terbangun dari mimpinya yang menyedihkan, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh yang sebelumnya mengganggu tidurnya kini menjadi lebih keras. "Biro, Biro," suara itu terus memanggil, seolah-olah ada yang ingin menuntut tanggung jawab atas pilihan yang telah ia buat. Ia merasa terjebak antara dua dunia,
dunia yang penuh dengan kekayaan dan dunia yang penuh penyesalan. Dalam kebingungan dan ketakutan, Biro memutuskan untuk kembali ke dukun tua tempat ia melakukan ritual pesugihan. Dalam pikirannya, ia berharap bisa menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya. Ketika ia tiba di gudang tua, suasana di sana terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dukun itu menunggu, dan saat melihat Biro, ia tersenyum sinis. "Kau kembali, nak. Apa yang kau inginkan?" Biro merasakan beban di dadanya. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku merasa terjebak dalam kegelapan. Apa yang bisa aku lakukan?" Dukun itu hanya tertawa pelan. "Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kekayaan yang kau cari tidak bisa diambil kembali. Jika kau ingin merubah nasib, kau harus siap membayar harga yang lebih mahal." Kata-kata itu membuat Biro tersentak. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Kesuksesan yang ia raih bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Di tengah semua ini, ia merasa kehilangan jati diri. Apa artinya semua kekayaan ini jika ia harus mengorbankan hubungan dengan orang-orang terkasih? Kembali ke rumah, Biro merasa hampa. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang semakin kurus dan letih. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya sambil meneteskan air mata. Ia ingin kembali ke masa lalu, ke saat di mana hidupnya sederhana, dan ia dikelilingi oleh cinta keluarga. Namun, saat ia mencoba untuk menghubungi keluarganya, rasa malu dan ketakutan menghalanginya. Ia tidak tahu bagaimana cara meminta maaf atau menjelaskan semua yang terjadi. Ia merasa terasing, bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan semua yang berarti. Hari-hari berlalu tanpa arah. Biro kembali terjebak dalam rutinitasnya, tetapi kali ini tanpa semangat. Ia merasa terasing di tengah keramaian pasar. Ketika melihat orang-orang berjualan dengan senyuman, ia merindukan kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Namun, kini, semua terasa kosong. Suatu malam, saat ia kembali terbangun dari mimpi buruk, Biro mendengar suara ibunya lagi. "Kembalilah, Biro, sebelum semuanya terlambat." Kali ini, suara itu mengena di hatinya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan panggilan itu. Ia harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Dengan tekad baru, Biro memutuskan untuk pergi menemui keluarganya. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam kegelapan yang menghantuinya. Meskipun hatinya bergetar, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia ingin meminta maaf dan menjelaskan semua yang terjadi. Ia ingin kembali kepada mereka, sebelum semuanya terlambat. Namun, saat ia bergegas menuju rumah orang tuanya, perasaan cemas menyelimuti. "Apakah mereka akan memaafkanku?" tanyanya dalam hati. Dalam perjalanan yang terasa panjang, Biro menyadari bahwa penyesalan tidak akan hilang, tetapi ia bisa berusaha untuk memperbaiki semuanya. Dengan harapan yang tersisa, Biro tiba di rumah orang tuanya. Ketika ia mengetuk pintu, hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah pertama untuk menebus semua kesalahan yang telah ia buat. Dalam kegelapan malam itu, ia berharap bahwa cinta keluarganya masih ada untuknya. Namun, saat pintu dibuka, ia mendapati wajah ibunya yang penuh air mata, dan disinilah penyesalan abadi itu menyergapnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan segalanya, dan kini, ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang paling berharga, cinta dan pengertian dari keluarganya.